apakah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu memiliki iktibar atau tidak, apakah memiliki validitas atau tidak. Itu yang menjadi persoalannya. Wa qimatiha, ada juga yang meragukan akan nilai daripada pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu bisa menyingkap daripada yang namanya realitas, dari yang namanya hakikat, kebenaran atau tidak. Jadi meragukan akan nilai daripada pengetahuan itu sendiri. Wahia arba'atu ittijahatin. Nah, ini ada 4 aliran. Ada 4 aliran. Yumkinu talkhisuha bima yali. Dapat kita simpulkan seperti di bawah ini. Pertama, al-ittijahatul fikriyah. Ingkarul waqi al-khariji. Ini kelompok yang pertama adalah mengingkari realitas eksternal. Ya, mengingkari yang namanya realitas eksternal atau eksistensi eksternal yang di luar daripada diri. Ini mengingkari adanya namanya hakikat atau realitas. Mungkin ini kita bisa sebut dengan istilah sekarang itu nihilism. Ya, nihilism itu dari kata-kata nothing, artinya tidak ada sesuatu. Jadi mengingkari akan adanya bernama realitas. Jadi apa yang diketahui ini itu tidak ada bedanya dengan hanya halusinasi saja. Jadi tidak ada yang namanya hakikat yang ada di luar. Kemudian kelompok yang kedua, at-tashkiku fi adawatil ma'rifati. Nah, ini meragukan akan instrumen pengetahuan. Ya, kita kenal instrumen pengetahuan itu akal, panca indera, hati. Karena akal juga sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan rasional. Panca indera adalah media untuk mendapatkan pengetahuan indrawi atau yang sifatnya empiris. Nah, hati merupakan instrumen pengetahuan intuitif. Nah, kelompok kedua ini ya dia meragukan akan instrumen pengetahuan yang disebutkan tadi, bahwa akal apakah bisa membawa sampai kepada kebenaran, begitu pun dengan panca indera, begitu pun dengan hati. Ini dia meragukan ya, bahwa instrumen tersebut bisa menyingkap realitas, bisa menyingkap kebenaran. Terus yang ketiga, tagayyurul ilmi. Ini juga aliran pemikiran mengatakan bahwa ilmu itu selalu berubah. Tagayyur, bagaimana bisa diketahui ya, sesuatu yang terus berubah. Ini adalah tagayyurul ilmi. Berarti ilmu itu tidak bersifat absolut. Kenapa? Karena ilmu itu terus mengalir, terus berubah. Ini juga termasuk pengingkaran terhadap pengetahuan, terhadap ma'rifah. Karena bagaimana bisa mengetahui sesuatu yang terus mengalami perubahan. Terus yang keempat adalah nisbiyatul ilmi. Ini juga aliran mengatakan bahwa pengetahuan itu, ya pengetahuan apa saja, umum, ya, ilmu, itu sifatnya nisbi, relatif. Ya, relatif. Ya, bisa benar, bisa salah. Ya, maksudnya apa yang di pengetahuan ilmiah atau pengetahuan apa saja, itu sifatnya relatif atau sifatnya nisbi. Kalau sesuatu yang nisbi, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Al-ittijahul awwalu, aliran yang pertama, ingkarul waqi al-khariji. Dia mengingkari adanya eksistensi luar atau realitas eksternal. Wa huwa mansubun lisafsataiyin. Nah, ini dinisbahkan kepada kaum sofis.
filosofis yang marak di zamannya Socrates. Ini mengingkari yang namanya hakikat, bahwa hakikat itu di luar tidak ada. Itu semuanya hanya bentukan daripada persepsi manusia. Di luar tidak ada yang namanya kebenaran. Ini disebut dengan as-safsatiyun. As-safsatiyun al-qudama al-qarnul khamis qablal milad. Muncul pada marak pada abad kelima sebelum Masehi. Wal mithaliyin al-muhdithin. Itu juga dengan Neo-Platonism. Al-mithaliyin al-muhdithin. Idealisme modern. Biasa juga mereka sebut dengan Neo-Platonism. Seperti mislu George Berkeley pada abad 18 miladi. Fakada angkaraha ulai haqa'iqal asya'i wa wujuduha al-khariji. Mereka mengingkari hakikat daripada sesuatu dan realitas luarnya. Bahwa apa yang kita saksikan ini ya tidak ada jaminan bahwa itu adalah realitas. Karena bisa jadi ini merupakan hanya khayalan atau hanya mimpi. Ya seperti yang disaksikan dalam mimpi. Ini aliran yang pertama, sedangkan aliran yang kedua at-tashkiku fi adawatil ma'rifati al-mas'ulati an idrakil waqi'. Tashkik yang meragukan akan instrumen pengetahuan yang digunakan untuk menyingkap hakikat atau menyingkap realitas. Jadi meragukan akan kemampuan atau validitas daripada akal, bahwa akal ini apakah mampu membawa kepada hakikat atau tidak. Panca indera begitu pula dengan hati. Dia mengingkari itu. Min haitsu adami qudratiha ala ta'arruf alaihi wa kasbiha. Yang mana mereka ragukan bahwa apakah ketiga instrumen ini memiliki kemampuan untuk mengetahui atau untuk menyingkap realitas. Jadi dia meragukan apakah ketiga instrumen pengetahuan akal, panca indera dan hati itu mampu untuk menyingkap hakikat atau menyingkap kebenaran. Ragma annahum yusallimuna biwujudil waqi al-khariji. Meskipun mereka tetap menerima akan adanya hakikat yang ada di luar. Jadi berbeda tadi dengan yang pertama. Kalau yang pertama mengingkari adanya realitas yang ada di luar, maksudnya di luar daripada dirinya. Kalau ini tetap ya menerima bahwa ada namanya realitas luar. Ya. Yang menjadi persoalan adalah kemampuan kita untuk mengetahui hakikat tersebut. Itu menjadi persoalannya di situ. Meragukan kemampuan daripada alat-alat pengetahuan untuk dapat menyingkap hakikat yang ada di luar. Wahum at-tayyar at-tashkiki. Mereka disebut dengan at-tayyar at-tashkiki. Aw ma yusammuna bisyakkakin. Mereka disebut dengan syakkakin. Mungkin kalau istilah sekarang itu ini lebih mirip dengan agnostisisme. Namanya agnostisisme. Dari bahasa Inggris unknown, maksudnya tidak mengetahui. Syakkakin, maksudnya realitas ada, tetapi manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hakikat daripada realitas yang ada di luar. Disebut dengan syakkakin atau agnostisisme. Kita mengakui akan keberadaan daripada realitas, tetapi yang diragukan adalah kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat daripada realitas yang ada.
kama utlika alaihim fi turasinal fikri bila adriyin. Ini dinamakan dalam wacana pemikiran itu disebut dengan Allah adriyin, ya, atau agnostisisme. La adriyin berarti tidak mengetahui. Wa ala rasihim birun. Birun. Apa namanya? Belum cari siapa, bagaimana tulisan bahasa Latinnya itu. Al-ittijahus tsalits. Ini aliran yang ketiga. Yang ketiga, yang semuanya pada dasarnya itu mengingkari atau meragukan adanya pengetahuan. Yang ketiga, al-qailuna bitagayyuril ilmi wa adami tabatihi atau sibatihi. Mereka mengatakan bahwa ilmu itu terus berubah. Ilmu itu terus berubah. Wa adamu tabatihi, dan ilmu itu tidak tetap. Tidak tetap. Bagaimana bisa mengetahui sesuatu yang terus berubah? Ini juga sebenarnya dasarnya sama Yunani kuno ini sudah muncul. Saya lupa siapa namanya, seorang pemikir yang mengatakan bahwa mustahil manusia itu menyeberangi sungai yang sama. Ya, mengatakan bahwa manusia tidak mungkin menyeberangi sungai, ya, menyeberangi sungai yang sama. Karena kenapa kita lewat hari ini? Karena air sungai terus mengalir. Kalau besok kita menyeberang lagi di situ, nah itu menunjukkan bahwa jelas itu sungai yang berbeda. Nah, kenapa airnya selalu mengalir? Ilmu juga begitu, mengatakan bahwa ilmu itu terus mengalir, terus mengalami perubahan. Sehingga bagaimana kita bisa mengetahuinya, jadikannya sebagai patokan, sebagai dasar. Al-ittijahur rabi, kemudian aliran yang keempat, al-qailuna binisbiyatil ilmi wa nafyi itlaqihi. Al-qailuna binisbiyatil ilmi, mengatakan bahwa ilmu itu relatif. Itu relatif. Tidak ada apa namanya patokan bahwa ilmu ini harus benar. Wa nafyu itlaqihi, wa nafyu itlaqihi, dan menafikan keabsolutan, ya, daripada ilmu itu sendiri, bahwa ilmu tidak absolut. Jadi menafikan bahwa ilmu itu tidak bersifat relatif, ya, ini berubah. Mungkin hari ini pengetahuan ini benar, nah besok pengetahuan itu sudah salah. Seperti ini ya, bagaimana ilmu itu bisa dikatakan sebagai sebuah hakikat. Wa fi ma yali, kemudian selanjutnya isti'radun mujizun, kita akan mengemukakan secara ringkas di ahammil iradatil lati, bantahan iradat kritikan allati taridu ala hadzal tijahat, yang terkait dengan aliran-aliran tersebut di atas, allati tunkiru ma'rifah, yang mengingkari ma'rifah. Nah, di sini nanti akan memberikan bantahan secara ringkas. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya bahwa pengetahuan itu ada. Nah, kalau ada yang mengingkari, kita melihat argumentasinya. Nah, di sini penulis buku ini dia ingin memberikan bantahan bahwa apa yang menjadi argumentasi dari kelompok-kelompok yang apa namanya mengingkari pengetahuan, itu diberikan beberapa bantahan. Al-ittijahul awal, aliran yang pertama, yaitu as-safsatoiyun. Kita katakan tadi as-safsatoiyun itu adalah kaum sofis, sofism, orang yang mengingkari adanya hakikat, adanya realitas. Wa yumkinul ijabatu ala haula'i bil qaul, kita bisa memberikan jawaban, ya, bantahan terhadap
pendapat kaum sufis. Nah, innal iman biwujudi waqi'in kharijiyin fadiyatun badihiyatun musallamatun la yakhtalifu fiha nain. Yang pertama bahwa kepercayaan terhadap adanya realitas eksternal badihiyatun. Nah, ini merupakan sesuatu yang aksioma, pengetahuan yang sifatnya badihi, bahwa sesuatu yang tidak perlu lagi alasan, argumentasi, penjelasan. Kenapa? Karena sudah musallamatun, sudah diterima sebagai suatu kebenaran. Ya, maksudnya tidak perlu lagi dipertanyakan, dipersoalkan. Karena kenapa? Sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. La yakhtalifu fiha itsnain. La yakhtalifu fiha itsnain. Bahwa tidak ada yang berselisih tentang persoalan tersebut. Tidak ada yang mempersoalkan. Semuanya menerima akan keberadaannya. Walau fi hududil ana al-mudrikah. Meskipun itu pada sebatas pengetahuan tentang dirinya, egonya yang mengetahui. Karena ada pengetahuan, maka tentu ada yang diketahui. Ya, minimal dia mengetahui akan ana al-mudrika, dirinya yang mengetahui. Ya, walau fi hududil ana al-mudrika. Iz law lam takun al-ana mawjuda, law lam takun al-ana mawjudatan, fa kaifa ankaral munkir. Seandainya saya atau ego atau diri anak itu tidak ada, pakai fa angkaral mungkir, bagaimana seseorang bisa memungkiri sesuatu. Adanya pengingkaran berarti ada yang mengingkari. Adanya pengingkaran berarti ada yang mengingkari. Pakai fa angkaral mungkir au kal musakkiku biwujudil waqi al-khariji. Bagaimana bisa meragukan al-musakkik biwujudil waqi al-khariji, akan keberadaan realitas yang ada di luar. Minimal dia mengatakan, misalkan dia dirinya ragu, ya, ragu terhadap realitas di luar. Tapi minimal dia meyakini akan keraguan dirinya. Sama tadi orang yang mengingkari adanya realitas di luar, ya, dia mengingkari berarti ada pengingkaran, berarti ada yang mengingkari, ada pelakunya, ada failnya, ada subjeknya. Bukankah subjeknya ini merupakan wujud al-khariji? Hatta anna ya, Barclay nama angkara al-waqi al-khariji, ketika dia mengingkari adanya realitas yang ada di luar, lam yungkir zatahu, dia tidak bisa memungkiri akan keberadaan dirinya, zati al-mudrika, dia tidak bisa memungkiri adanya dirinya, zat dirinya al-mudrika yang mengetahui, wasuar al-mudraka, begitu pula dengan konsep ya, atau gambaran yang diketahuinya. Tentunya dia memiliki konsep, ya, bahwa konsep itu ya pasti ada wujudnya. Wasiru huwa anna dzalika ma'lumun indahu bil wijdan. Wasiru fi dzalika, rahasia dibalik daripada itu, bahwa dia tidak mungkin, maksudnya secara ya, mendasar, tidak mungkin seseorang dapat mengingkari namanya eksistensi di luar, eksternal, keberadaan yang ada di luar. Kenapa? Karena
Apakah dia tidak menyadari akan dirinya? Tentu dia menyadari dirinya. Ya. Kenapa dirinya ada? Karena dia mengingkari. Ada pekerjaan, setiap ada fiil pasti ada pelaku. Ya, pengingkaran kan berarti itu kata kerja. Mengingkari berarti ada perbuatan. Kalau ada perbuatan ya pasti ada pelakunya. Tidak mungkin ada perbuatan kalau tidak ada failnya. Tidak mungkin ada pelakunya. Begitu pula juga waswar al-mudraka, ya, gambaran yang diketahuinya. Kenapa terjadi an-nazalika ma'lumin dobil wujdan? Karena ini diketahui secara fitrah di wujdan. Wa min ajlihi, dengan demikian waqad idda annahu laisa munkiran wala syakkakan bil waqi al maudi al khariji. Nah, dengan demikian sebenarnya dia mengklaim bahwa dia bukan sosok yang mengingkari atau meragukan ya, objek yang ada di luar. Ya, pada hakikatnya dia tidak mengingkari itu. Kenapa? Karena secara wujdan dia tidak mungkin bisa menolak. Illa annahu yu'minu biwakil ana al-mudrika wasurata al-mudraka. Annahu yu'minu biwakil ana al-mudrika wasuratil mudraka. Nah, tetap dia meyakini adanya realitas yang bernama al-ana, bernama ego atau saya. Yang mana saya inilah yang mengetahui wasura al-mudraka, dan gambaran yang diketahuinya. Wa yungkirul wujud al-maddi lil asya. Sebenarnya dia mengingkari adalah wujud materi dari sesuatu. Mengatakan bahwa pengetahuan di dalam di dalam konsep, di dalam pemahaman itu ada. Seperti hanya dia mengetahui dirinya. Nah, yang diingkari adalah al-wujud al-maddi lil asya, yaitu keberadaan materi yang ada di luar. Maksudnya yang disaksikan oleh panca indera. Ya, wujud empiris. Nah, itu yang diingkari. Bahwa yang dilihat ini sebenarnya adalah bukan realitas. Ini merupakan sesuatu yang sudah ada dalam konsep manusia. Wa wad'u li mazhabihi wa wada'a li mazhabihi qaidatan ma'rufatan. Kemudian dia meletakkan untuk alirannya ya, suatu slogan, suatu kaidah yang intinya inna wujudal mawjud, ya, inna wujudal mawjudi huwa ayyudrika atau ayyudraka, bahwa wujud daripada sesuatu wujud, keberadaan daripada sesuatu yang ada itu hanyalah ayyudrika atau ayyudraka, ya, mengetahui dan diketahui. Jadi itulah yang bisa dikatakan wujud itu adalah yang mengetahui dan yang diketahui. Wa minal wadi, jelas annama siwal ana al mudrika wal mudrakat al murtabita biha gairu ma'lumin lana bi ilmil huduri. Dikatakan tadi bahwa kaum sofis ini ya, dia tidak mengingkari akan keberadaan dirinya, begitu pula dengan konsep gambaran yang ada di dalam pemahamannya. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun dia memungkiri selain daripada itu. Maka di bawah ini wa minal wadi annama siwal ana al mudrika wal mudrakat, maka selain daripada ana ya, al mudrika yang mengetahui, wal mudrakat begitu pula ya dengan pengetahuan atau konsep yang diketahui, al murtabita biha yang terkait dengannya, gairu ma'lumin lana, nah itu tidak diketahui bil ilmil huduri, dengan ilmu yang sifatnya huduri, yang hadir di dalam diri manusia. Ya.
Tapi semuanya dikatakan dengan memerlukan proses. Tidak seperti ilmu huduri, ilmu tentang keberadaan diri kita. Ilmu tentang keberadaan diri kita itu ilmu huduri. Nah, akan tetapi al-mudrakat, sesuatu yang diketahui oleh diri kita itu gairu ma'lumin lana bi ilmin huduri. Ini semuanya tidak dapat diketahui dengan ilmu huduri. Seperti misalkan sifatnya warna. Pengetahuan tentang warna itu bukan ilmu huduri. Pengetahuan tentang rasa itu bukan ilmu huduri. Bal huwa bihajatin ila munabbihin ala wujudihi. Tapi dia memerlukan sesuatu yang dapat memberikan alarm atau peringatan akan keberadaannya. Jadi harus ada indikasi, harus ada indikator sehingga seseorang itu menyadari akan keberadaannya. Wal aqlu wal hakimu biwujudiha. Sedangkan akal adalah hakim. Akal inilah yang menjadi hakim akan keberadaannya, diwujudiha, yang menetapkan akan keberadaannya, yang menjustifikasi akan keberadaannya, itulah akal. Intalaka min ta'thiri tilkal mawjudat al-kharijiyya fina wa ta'thiruna fiha. Bagaimana akal bisa memberikan justifikasi? Itu dimulai dari ta'thir tilkal mawjudat. Adanya pengaruh terhadap wujud yang ada di luar. Wa ta'thiruna fina. Ada respon terhadap diri kita. Maksudnya kalau kita melihat sesuatu, tentu akal kita langsung yang kita hadapi, tapi yang kita lihat. Ada yang melintas di hadapan kita, tentu panca indera merespon akan wujud tersebut. Kemudian akal yang menjustifikasi akan keberadaannya. Ditangkap indera, misalkan ada sesuatu wujud materi, ada suatu benda melintas di hadapan kita melihat sesuatu benda, kemudian akal itu langsung merespon tadi, langsung merespon dan menjustifikasi akan keberadaannya. Wa ta'thiruna fiha. Jadi ada semacam interaksi antara diri dengan wujud yang ada di luar. Wa nahnu nudriku bil wijdan. Kita mengetahui secara fitrah anna hunaka waqi'an kharijiyan, bahwa di sana ada realitas luar, naf'alu fiha ya wa nanfa'ilu anhu, bahwa ada wujud eksternal, wujud luar, naf'alu fiha, ya, kita dapat merespon, wa tanfa'ilu anhu, dan kita bisa memberikan reaksi terhadap benda tersebut. Jadi kita benda itu kita bisa memberikan pengaruh terhadap benda yang ada di sekitar kita. Begitu pula juga kita bisa mereaksi daripada benda yang ada di hadapan kita. Itu secara fitrah. Secara fitrah manusia akan selalu berinteraksi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, dia memberikan pengaruh dan juga dipengaruhi. Tidak ada hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Wa hadza kafin fi thubutihi bidarurah. Ini sudah cukup fi thubuti bidarurah untuk menetapkan akan kebenarannya, akan keberadaannya. Keberadaan daripada wujud-wujud eksternal. Kemudian al-ittijahu tsani asy-syakkakun. Aliran yang kedua asy-syakkakun. Ini agnostisisme. Orang yang meragukan bahwa
alat-alat atau instrumen pengetahuan itu apakah bisa menyingkap kebenaran, membawa kita kepada kebenaran atau tidak. Asyakku fi aslihi taraddudum bainan naqidain. Syak, keraguan pada dasarnya, sedang keraguan itu 50-50. Taraddudum bainan naqidain. Taraddud antara dua sisi, penetapan dan penafian, manusia atau bukan manusia, itu namanya syak. Ada keraguan, syak di situ antara dua sisi, antara penafian dengan penetapan, antara keberadaan dengan ketiadaan. Itu namanya taraddudum bainan naqidain, ya, keraguan antara dua sisi yang bertolak belakang atau kontradiksi, ya, antara ada dan tiada. Min duni tarjihin li ahadihima alal akhar, tanpa ada kecenderungan terhadap, ya, salah satu daripada kedua sisi yang kontradiksi tadi, tanpa menguatkan salah satunya. Kenapa? Karena sifatnya 50-50. Ya, sifatnya 50%. Ya, ada keberadaannya, 50% ketiadaannya. Ragu antara ada dan tiada. Wa huwa yaqta'u tariqa tahsilil ilmi bil asya. Nah, ini katanya yang membuat seseorang berhenti untuk mencari ilmu. Wa huwa yaqta'u tariqa tahsilil. Inilah yang membatasi, menghalangi manusia untuk mendapatkan ilmu. Karena kenapa? Mengatakan bahwa ada realitas di luar, tetapi kita tidak punya kemampuan, kapabilitas untuk bisa mengetahui yang sebenarnya, mengetahui hakikatnya. Dawafi'us syakakin. Dawafi'us syakakin, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya, ya, kaum skeptis atau kaum agnostisisme ini. Yang pertama, kusuru adawati anil usulil waqi'. Kusurul adawat anil usulil waqi'. Nah, katanya ketidakmampuan, ya, instrumen pengetahuan untuk sampai kepada realitas, untuk dapat menyingkap realitas. Ini kusurul adawat anil usulil waqi', ya, ketidakmampuan untuk sampai kepada realitas. Maksudnya akal, ya, tidak mampu untuk membawa manusia sampai kepada hakikat. Begitu pula panca indera, begitu pula dengan hati. Itu faktor yang pertama yang menyebabkan munculnya asyakkakin ini. Kemudian yang kedua, ikhtilaful ulama fima bainahum. Perbedaan ulama terhadap suatu realitas. Jadi perbedaan ulama antara satu dengan yang lain dalam memahami suatu realitas. Ada perbedaan pemahaman. Sedangkan kebenaran itu, hakikat itu hanya satu. Tapi kenapa para ulama, para filosof berbeda, ya, di dalam memahami suatu realitas? Jadi menjadi alasannya. Ini sama yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Kritikannya terhadap filsafat dalam kitabnya Tahafut Al-Falasafah. Ya, mereka melihat bahwa para filosof yang menggunakan instrumen akal untuk sampai kepada kebenaran itu tidak berhasil. Ya, buktinya antara mereka sendiri saling berselisih, saling berbeda pendapat, saling berbeda pemahaman. Itu dijadikan sebagai indikasi bahwa akal tidak bisa membawa kepada kebenaran. Kemudian itu sudah dijawab oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Tahafut Al-Falasafah. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab munculnya asyakkakin ini, at-tabayunu bainan nazariyah wa tatbiq. Adanya perbedaan antara teori dengan
ya, dengan prakteknya, ya, dengan penerapannya. Tabayun bainat nazariyah wa tatbiq. Kita melihat teori sesuatu yang bersifat pengetahuan, sedangkan pada praktiknya justru berbeda. Dawafi'us syakkakin. Qaddama syakkakuna majmu'atan minal hujaj. Kaum syakkakin ini mengemukakan beberapa hujjah argumentasi tabriran di mauqifihim al-inkari, ya, untuk memberikan pembenaran terhadap pengingkaran mereka terhadap adanya pengetahuan, ya, memberikan argumentasi sebagai bentuk pembenaran. Takumu kulluha ala istihalatil ma'rifati. Semuanya berawal dari premis takullaha istihalatil ma'rifati, mengatakan bahwa mustahil pengetahuan itu dapat diketahui sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Mimma da'ahum litabni madhhab syak, sehingga mereka membangun sebuah aliran pemikiran disebut dengan madhhab syak atau skeptisisme, atau disebut juga dengan agnostisisme. Minha, antara lain argumentasinya, alasannya bahwa pengetahuan itu tidak dapat dijangkau, akal tidak dapat menjangkau kebenaran, panca indera begitu pula dengan hati. Argumentasi yang pertama, at-tashkiku fi adawatil ma'rifati. At-tashkiku fi adawatil ma'rifati. Tashkik, meragukan kapabilitas daripada instrumen-instrumen pengetahuan. Haitsu idda'u anna adawatal ma'rifati min hissin atau aklin qasiratun an isalina ila idrakil waqi al-khariji. Bahwasanya anna adawatil ma'rifati, bahwa instrumen pengetahuan termasuk panca indera akal, qasiratun an isana ila idrakil waqi al-khariji, itu membuat kita tidak mampu isalina ila idrakil waqi al-khariji, untuk mengetahui hakikat luar, tidak dapat membawa kepada hakikat yang sebenarnya. Waqad tazra'u fi zalika bi akhta'il his wa tanaqudatihi fil ahwalil mukhtalifati. Waqad tazra'u fi zalika bi akhta'il his, mereka waqad tazra'u fi zalika bi akhta'il his, mereka menjadikan alasan kesalahan panca indera, watanakudihi, dan kontradiksinya di berbagai situasi dan kondisi. Maksudnya panca indera ini itu bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya terhadap suatu realitas. Panca indera tadi yang panca indera itu antara satu dengan yang lainnya terkadang saling bertentangan, saling berbeda. Faqalu innal hawasa muta'aridatun idza asy' al-wahid. Bahwasanya panca indera, ya, atau indera-indera manusia itu muta'aridah, bertentangan, kontradiksi antara satu yang lainnya terhadap suatu realitas, terhadap sesuatu. Fal basaru yudriku buruzan fi suwar. Indra penglihatan itu mengetahui dengan jelas visual, mengetahui gambar dengan jelas.
Walam suyudriku tasattuhan fiha. Indra perasa juga mengetahui ya permukaan daripada sesuatu. Ya. Waraihatut thayyibatu yaltazu biha syam. Aroma yang harum itu dapat dinikmati oleh indra penciuman. Wa yata'azza minha az-zauq. Sedangkan az-zauq indra pengecap, ya, indra pengecap justru dia tersiksa, dia tidak mendapatkan kenikmatan daripada itu. Nah, misalkan apa contohnya sesuatu yang terlihat indah, ya, terlihat indah, kemudian halus, ya, kita sentuh itu halus, mulus, kemudian aromanya itu harum, giliran kita makan, masukkan di mulut, justru rasanya tidak enak. Ini kan katanya bertentangan antara indera pengecap, indera perasa dengan indera penglihatan. Jadikan sebagai alasan wahadza yuaddi ila tabayunin fi idrakil hissiyah. Inilah menyebabkan adanya at-tabayun, adanya sesuatu yang bertolak belakang dalam pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya hissi. Kama takhtalifu al-idraku hissiyah, kama takhtalifu kama takhtaliful idrakatul hissiyatu tab'an li ikhtilafi zuruf wal ahwal. Begitu pula juga pengetahuan al-hissiyah itu berbeda-beda. Tab'an li ikhtilafi zuruf, berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, wal ahwal, situasi. Ya, min sihatin wa maradin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, wa naumin wa yaqizatin, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Ya, panca indera itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi. Wa ikhtilaful amkinati wal auda wal masafat. Juga dipengaruhi oleh perbedaan tempat, wal auda, kondisi, wal masafat. Fama tarahu min qurbin yabdu laka kabiran. Sesuatu yang kita saksikan dari dekat, maka itu akan nampak besar. Wa iza ra'aitahu an buddin tarahu saghiran. Kalau dilihat dari jauh, maka akan nampak kecil. Ya, padahal hakikatnya besar. Karena kita melihatnya dari jauh, maka nampak kecil. Waqad tanzuru ila syai'in min zawiyatin muayyanatin fatarahu murabba'an. Kita melihat sesuatu dari satu sisi tertentu, fatarahu murabba'an. Kita melihatnya berbentuk persegi. Wa idza nazarta ilaihi min wad'in akhar fatarahu dairiyan. Kalau dilihat dari sisi lain, maka akan nampak dairiyan, akan nampak bulat, bundar. Wasyai'u idza taharraka bi sur'atin kabiratin tarahu ala ghairi ma kunta tarahu sakinan syaklan walaunan. Sesuatu yang bergerak dengan cepat, ya, dengan sangat cepat, akan terlihat, ya, kita akan melihat berbeda dengan di saat dia tidak bergerak, ya, syaklan walaunan, ya, bentuk maupun warnanya. Begitu pula seterusnya. Ya. Misalkan rasa asik di saat orang lagi sakit itu akan terasa pahit. Juga jadikan sebagai bukti bahwa
panca indera ini, indera pengecap ini atau indera parasa ini, penglihatan dan seterusnya, itu semuanya bisa keliru, ya, bisa keliru. Kama annahum syakkaku fi ahkamil aql. Itu tadi tentang panca indera. Dia meragukan akan validitas daripada panca indera sebagai instrumen pengetahuan. Kama annahum syakkaku fi ahkamil aql. Begitu pula juga mereka meragukan akan hukum-hukum akal, kaidah-kaidah akal sebagai instrumen pengetahuan. Wa jumlatu ta'unihim fil ahkamil aqliyati hiya. Di sini ada beberapa menyebutkan kritikan mereka terhadap hukum-hukum akal, bahwa hukum-hukum akal apa yang disimpulkan oleh akal itu juga tidak membawa kepada kebenaran, tidak menjamin suatu kebenaran. Yang pertama, kritikan mereka adalah innal badihiyat laisat yakiniyatan. Ya, bahwasanya badihi itu sesuatu yang aksioma itu yang jelas dengan sendirinya, tidak perlu hujjah, tidak perlu penjelasan. Laisat yakiniyatan. Nah, ini katanya tidak membawa kepada keyakinan 100%. Ya, bukan keyakinan 100%. Fala tasluhu antakuna asasan lil ma'rifati. Tentunya ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan. Bukan sebagai dasar, sebagai premis untuk menetapkan suatu kebenaran. Pamasalan asy imma ayyakuna aw la yakun. Contohnya sesuatu itu apakah ada atau tidak ada, berkisar antara ada dan tidak ada. Is an-nakidani la yastami'an. Is an-nakidani wala yartafi'an, atau tidak dapat dinafikan dua-duanya. Tidak dapat dinafikan dua-duanya. Tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin dinafikan dua-duanya. Seperti manusia dan bukan manusia. Tidak mungkin disatukan dalam suatu proposisi, dalam suatu hukum manusia dan bukan manusia. Nah, tidak mungkin juga bisa ditolak. Maksudnya harus memilih salah satunya. Kalau bukan manusia berarti dia manusia. Nah, itu saja pilihan antara manusia atau bukan manusia. Itu namanya la yastami'an wa la yartafi'an. Wa hazi min ajlal badihiyat indal aql. Suatu yang sangat badihi, ya, dalam akal manusia. Inilah yang paling mendasar. Makanya dijadikanlah hukum non kontradiksi sebagai dasar pengetahuan teoritis. Inilah awal ya pengetahuan yang paling mendasar. Pengetahuan teoritis nazar yang paling mendasar adalah hukum non kontradiksi. Nah, kenapa? Karena ini merupakan badihi yang paling jelas bagi akal. Wa ma'azalika fahiya ghairu yakiniyatin indahum. Nah, ini saja yang sangat badihi ini, hukum non kontradiksi ini, ya, dianggap sebagai bukan sesuatu yang meyakinkan bagi mereka. Katakan bahwa hukum non kontradiksi itu bukan sesuatu yang meyakinkan. Ya. Kenapa? Li'anna syai'al wahida la yakunu fi makanaini fi anin wahidin. Karena sesuatu itu tidak akan berada di dua tempat pada saat yang sama. Ya, tidak mungkin berada di satu tempat pada saat yang sama. Wa hadza yani anna syai'a yasduqu alaihi annahu ma'dumun wa mawjudun ma'an. Ini katanya, ya, dikatakan bahwa
dia ada dan tidak ada pada saat yang sama. Wa min thamma faqad istama'an nafidain. Ini katanya akan apa namanya? Menyatu dalam suatu proposisi yang kontradiksi. Wa hadza mukhalifun li badihiyati nafsiha. Nah, ini katanya berbeda dengan sesuatu yang dikatakan badih, yaitu mengkontradiksi. Kita mengkontradiksi tadi itu tidak dapat menyatu dalam suatu hukum, tidak dapat disatukan dan tidak dapat dinafikan. Sedangkan kenyataannya, ya, sesuatu ini tidak mungkin ada sesuatu itu bisa dikatakan ada dan tidak ada. Itu mereka menyusun prinsip seperti itu. Ini mughalaqah, ya, sesuatu dan ada dan tidak ada, dan tidak mungkin ada sesuatu yang berada di dua tempat. Ya. Jadi misalkan pulpen ini, ya, pulpen ini bisa dikatakan ada dan bisa dikatakan tidak ada. Nah, ini katanya menyatu di dalam suatu hukum, suatu proposisi. Wa hadza mukhalifun li badihiyati nafsiha. Ini yang menjadi alasannya. Terus ini apa namanya bantahannya tuh, nanti di bawah ada bantahannya. Ini tidak bisa membedakan antara wujud, ya, zihni dengan al-wujud al-khariji, ya, wujud yang ada dalam pemahaman dengan wujud yang ada di luar. Mungkin ini saja karena di bawah itu masih panjang. Yang agak sepi dari keramaian, kita mengajar macam-macam